Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Negara gagal ketika anak mati karena tidak mampu membeli buku. Sedulur sikap seudara, sebangsa dan setanah air. Kali ini saya berbicara bukan untuk mengutip teori, bukan untuk memamerkan data, tetapi untuk menyampaikan dakwaan moral dan hukum terhadap negara ini. Karena telah terjadi suatu yang sangat menyedihkan di negeri ini. Di Kabupaten Ngada tepatnya, Nusa Tenggara Timur, seorang anak berusia 10 tahun mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis sekolah. Coba pejamkan mata. Bayangkan, kalau hal itu terjadi pada diri kita. Dengarkan baik-baik. Bukan karena perang, bukan karena narkoba, bukan karena kejahatan jalanan, tetapi karena ingin membeli buku. Jika peristiwa ini tidak mengguncang kesadaran kita, maka sesungguhnya yang runtuh bukan hanya satu nyawa, melainkan akal sehat bangsa ini. Sedulur sikap seudara, hari ini saya tidak menyebut nama anak itu orang kuat. Saya tidak menyebut nama ayah dan ibundanya. Saya tidak membacakan juga surat terakhirnya. Bukan karena kami lupa, bukan karena kami takut, tetapi karena negara inilah yang seharusnya malu. Kami menolak menjadikan penderitaan anak sebagai tontonan publik. Sementara pelaku kegagalan sistemik bersembunyi di balik jabatan dan pidato yang bohong, kosong. Hari ini yang harus disebut namanya bukan korban, melainkan sistem negara yang gagal melindungi anak-anaknya. Sedulur sikap seudara, mari kita bicara jujur. Ini bukan kesalahan keluarga. Ini bukan kegagalan orang tua. Ini juga bukan takdir. Ini adalah kegagalan negara. Negara yang mewajibkan sekolah, tetapi tidak menjamin alat untuk bersekolah, maka negara telah melakukan kekerasan struktural terhadap anak-anaknya sendiri. Kita bangga berbicara Indonesia Emas tahun 2045, bonus demografi, generasi unggul. Tetapi apa arti semua jargon itu? Jika seorang anak 10 tahun merasa lebih baik mati daripada hidup dalam rasa malu karena miskin. Sedulur seudara, konstitusi kita jelas, pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pendidikan adalah hak dasar warga negara. Saya bertanya kepada negara, apakah buku dan alat tulis bukan bagian dari hak hidup anak? Apakah rasa aman di sekolah bukan bagian dari hak berkembang? Jika konstitusi tidak hadir dalam kehidupan nyata anak miskin,
maka konstitusi telah dikhianati oleh praktik kekuasaan. Kita membanggakan 20% APBN untuk pendidikan. Angka besar, ya, angka indah. Tetapi hari ini angka itu dipermalukan oleh kematian seorang anak. Karena anggaran tanpa keberpihakan nyata adalah kebohongan yang dilembagakan. Sekolah disebut gratis, tetapi anak-anak dipaksa untuk menanggung biaya tersembunyi, tekanan sosial, rasa malu, dan ketakutan. Bagi anak miskin, saudara-saudara, rasa malu bisa lebih mematikan daripada kelaparan itu sendiri. Maka hari ini, catatan ini bukan sekedar orasi, melainkan pernyataan hukum dan sikap intelektual publik. Kami menyatakan secara tegas, pertama, pendidikan dasar harus diperlakukan sebagai hak hidup, bukan layanan administratif. Buku, alat tulis, seragam, dan kebutuhan dasar sekolah wajib dijamin negara tanpa syarat, tanpa proposal, tanpa birokrasi yang mematikan. Kedua, negara wajib membangun sistem deteksi dini nasional untuk anak-anak yang mengalami tekanan ekonomi dan psikologis. Negara tidak boleh hadir setelah anak mati. Negara harus hadir sebelum anak putus asa. Yang ketiga, hentikan kemunafikan pendidikan gratis yang diam-diam menindas anak miskin itu. Sekolah yang membuat anak takut karena miskin telah berubah dari tempat belajar menjadi alat penindasan secara halus. Keempat, pisahkan kesejahteraan anak dari politik dan pencitraan. Anak bukan alat kampanye, anak bukan angka laporan, anak adalah ukuran dari keberadaban suatu negara. Sedulur sikap seudara, negara boleh gagal membangun gedung, negara boleh gagal membangun proyek, tetapi negara yang gagal melindungi anak-anaknya telah kehilangan legitimasi moralnya. Jika seorang anak 10 tahun lebih percaya pada kematian daripada percaya pada negaranya, maka sesungguhnya yang mati bukan hanya anak itu, tetapi makna dan hakikat negara itu sendiri. Hari ini kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut perubahan sistem. Kami menuntut keberanian politik. Kami menuntut negara yang benar-benar hadir. Karena Indonesia Emas tidak akan pernah lahir dari buku yang tidak pernah sampai ke tangan anak-anak miskin termaksud. Dan sejarah akan mencatat dengan kejam.
Negara yang membiarkan anak mati karena buku adalah negara yang gagal memahami arti kemanusiaan. Terima kasih, matur nuwun. Salam hormat saya. Berani menyatakan kebenaran, berani mengatakan kejujuran tidaklah cukup. Berani melawan segala bentuk kezoliman. Donga tinongo antum selamat. Matur sembah nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.